Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan lanjutkan kembali belajar tentang React Native ya. Jadi kemarin kita telah belajar sampai komponen ya. Kita sudah mengenal komponen di React Native ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang props ya. Jadi banyak komponen yang kita buat itu kita bisa custom ya. Kemarin kita udah custom komponen-komponen yang kita buat itu misalnya di app.js ya, kita masukkan komponen namanya konten ya. Di konten tersebut ternyata di dalamnya ada komponen view, ada text input dan juga ada button ya, sehingga dia menjadi sebuah komponen utuh yang namanya komponen login gitu ya. Nah, sekarang kita bisa menggunakan parameter ya yang kita masukkan dalam sebuah komponen tersebut yang diberi nama adalah props ya. Props ini adalah kependekan dari property ya, teman-teman. Kalau kita pernah ngoding HTML ya, kita pernah melihat banyak banget properti-properti yang bisa digunakan. Contohnya ada image gitu ya. Kan image itu ada src, kemudian ada alt, ada height, ada width gitu kan. Nah, kita bisa membuat custom property atau props tersebut pada komponen React Native kita. Nah, kita lihat di sini sebagai contoh, sebuah komponen image ya. Komponen image kan komponen basic-nya si React Native ya. Nah, di sini dia ada source ya. Nah, ini source ini adalah props-nya. Nah, menariknya adalah kita bisa membuat props sendiri ya di React Native. Oke, kita langsung saja ke snacks ya. Saya buat sebuah new snack di sini. Ya, saya berikan nama di sini adalah props. Props ya. Kita akan membuat latihan props gitu ya. Oke, sekarang kita hapus saja seperti ini. Kita gunain ini ya, saya tidak gunakan. Kita sisakan hanya view saja seperti ini. Oke, yes. Nah, sekarang di komponen ya, saya akan membuat sebuah view komponen baru ya. Namanya adalah misalnya adalah card sajalah, card.js ya. Namanya adalah card.js. Saya copy aja dari sini. Saya akan membuat sederhana saja. Card seperti ini. Nah, di return ya. Yes, dia akan return view. Oke, si card ini akan return view. Isinya adalah misalnya di sini saya masukkan sebuah teks. Teks ya. Teks ya. Oke. Johnny misalnya. Teks seperti ini. Yes, kemudian jangan lupa di export default namanya adalah card agar kita bisa memasukkan ke dalam komponen lain ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan card. Card. Oh, karena nggak bisa otomatis seperti kita import ya. Card from titik komponen nama foldernya garis miring card. Oke. Oke, sekarang kita bisa menambahkan card di sini. Yes. Oke. Nih, Johnny ya. Johnny. Oke. Sekarang cardnya saya sini saya kasih style ya. Saya kasih style. Saya berikan warna misalnya background colornya misalnya di orange. Ya, seperti ini. Yes, terus saya kasih padding ya, misalnya 10 ya. Lalu kalau nah, seperti ini ya, saya kasih padding 10 ya. Nah, seperti ini. Nah, si teksnya saya juga kasih teks style ya. Dia tuh colornya adalah white. Seperti ini. Oke, nah kalau kita cek di app.js ya, kita cek di sini ya, dia memunculkan tulisan Johnny di sini. Nah, teman-teman, kita bisa membuat sebuah properti yaitu properti nama ya. Jadi misalnya saya akan menduplikat card ini menjadi banyak ya. Misalnya nama di sini saya masukkan misalnya adalah Jaka ya. Lalu saya copy di sini.
Misalnya Johnny ya. Di sini ada Johnny dan Johnny ya, masih Johnny dan Johnny. Karena apa? Karena di card ini masih datanya Johnny. Nah, biar agar di sini menjadi Jaka dan Johnny sesuai dengan props-nya ya. Misalnya saya pengen Jaka Johnny gitu ya. Nah, di sini oke, sekarang saya kasih margin dulu ya. Margin bottom misalnya 5. Oke. Ya, biar ada space-nya seperti ini ya. Oke, sekarang kita buat datanya menjadi dinamis ya. Misalnya awalnya kalau kita cek di sini AppJS, walaupun kita tambahkan nama lain misalnya ini Juna ya misalnya. Di sini datanya tetap Joni, Joni, Joni ya, nggak Jaka, Joni, Juna. Nah, agar properti ini bisa jadikan data dinamis, kita robah di sini. Jadi si card-nya nerima namanya props, gitu ya. Nah, si props berarti kita robah di sini nama props-nya ya. Jadi props dot nama ya. Seperti ini. Oke. Jadi karena di sini di AppJS props-nya adalah nama, tentunya di card adalah kita panggil props-nya, kemudian kita ganti jadi props dot nama propertinya, yaitu nama. Nah, sekarang kita lihat di sini ada perubahan data sudah lebih dinamis yaitu Jaka, Joni, dan Juna. Oke, dengan props kita bisa melempar data dari parent ya, parent komponen. Parent komponennya adalah app.cs. Kita ngelempar data ke child komponen namanya car dengan properti nama ya. Sekarang namanya fleksibel mengikuti apa isi dari propertinya. Ya, karena di sini nama tentunya di sini juga props.nama ya. Oke, sekarang saya tambahkan satu. Misalnya ini adalah Jani misalnya. Nah, sekarang di sini adalah Jani. Oke, sekarang kita coba jalankan di Android ya, teman-teman. Kita save. Lalu saya akan saya tutup. Saya akan membuka Expo di emulator saya ya, di sini. Oke, saya akan mencoba membuka Expo yang projectnya adalah ini ya, nama projectnya adalah props ya. Oke, kita tunggu. Oke, ini props ya. Oke, kita props, kita coba jalankan di device emulator kita. Nah, sekarang kita tunggu sebentar sampai expo-nya berjalan di emulator Android kita. Nah, sekarang di Android kita muncul Jaka, Joni, Juna, dan Jani ya, sesuai dengan nama props kita. Jadi, dengan prop kita bisa mengirim data dari komponen parent ya, AppJS ke child komponen ya, ke anaknya ya, dengan nama propertinya. Jadi gitu teman-teman, cara menggunakan props mudah sekali, tinggal kita definisikan props saja di sini lalu nama propsnya ya. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya tentang props. Sampai jumpa di tutorial tentang React Native selanjutnya. Terima kasih.